Pemerintah mengumumkan bahwa daftar inventarisasi masalah atau DIM pada rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah rampung disusun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, I Gusti Bintang Darmawati mengatakan 4 menteri yang ditunjuk untuk mengawal pembahasan di DPR telah menyetujui DIM RUU TPKS tersebut pada kemarin di Kementerian Sekretariat Negara. Pagi tadi juga baru saja diselenggarakan konferensi pers terkait progres penyusunan DIM RUU TPKS oleh pemerintah di kantor Kementerian PPPA. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Larasati Diah Utami, yang kini sudah terhubung bersama kami. Laras, selamat sore, silakan dengan informasi Anda, apa saja yang disampaikan Menteri PPPA terkait progres penyusunan DIM RUU TPKS ini? Ya, selamat sore, Tribuners. Jadi pada Jumat pagi tadi baru saja diselenggarakan konferensi pers terkait DIM atau daftar inventarisasi masalah pada rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tadi, I Gusti Bintang Darmawati mengatakan bahwa proses penyusunan DIM sudah rampung. Hal ini ditandai dengan disetujuinya DIM RUU TPKS tersebut pada pagi tadi pukul 9 di Kementerian Sekretaris Negara oleh 4 kementerian yang ditunjuk untuk mengawal pembahasan DIM tersebut. Jadi Menteri PPA mengatakan bahwa draft RUU TPKS sendiri itu terdiri dari 12 bab dan 73 pasal yang isi substansinya secara umum itu antara komitmen DPR sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Sedangkan dalam DIM pemerintah sendiri terdiri dari 588 DIM yang mengakomodir masukan dari kementerian lembaga terkait yang terangkum dalam 12 bab dan 81 pasal. Menteri Bintang sendiri berharap bahwa DIM pemerintah dapat melengkapi draft RUU TPKS yang dikirim DPR sehingga saat dibahas nanti RUU bisa komprehensif dan menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Ya. Kemudian Laras, apa saja yang diatur dalam RUU TPKS ini dan apa yang diharapkan pemerintah setelah penyusunan DIM RUU TPKS ini selesai disusun? Baik, jadi ada berbagai hal yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual diatur dalam draft RUU TPKS yang selanjutnya termasuk salah satunya itu yang tadi paling disoroti adalah mengatur soal hak-hak korban kekerasan seksual seperti hak perlindungan korban, hak perlindungan keluarga korban, dan hak perlindungan terhadap saksi. Jadi setiap korban itu berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam proses peradilan maupun proses penanganan di lembaga non-peradilan. Adapun ancaman hukuman untuk pelaku kekerasan seksual juga diatur di dalam draft tersebut. Meski tadi Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif tidak menjelaskan secara gamblang apa saja yang ada di ancaman hukuman yang ada di dalam draft tersebut, namun Menkumham juga memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih antara hukum yang ada dalam draft RUU TPKS dengan hukum acara lainnya. Jadi dalam draft RUU TPKS sendiri dari DPR itu ada 5 bentuk tindak kekerasan seksual yang diatur di dalamnya. Namun pemerintah menambahkan sehingga ada sekitar 7 tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS, yaitu mulai dari kekerasan seksual dalam bentuk fisik, pelecehan seksual secara fisik maupun pelecehan seksual secara non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, ada juga pemaksaan perkawinan, dan juga perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Jadi diharapkan sebagaimana diketahui kalau karena kasus kekerasan seksual di Indonesia sendiri ini bak fenomena gunung es yang terekspos media juga hanya dikit. Jadi Menteri PPA berharap segera RUU TPKS ini setelah DIM selesai disusun segera disahkan oleh DPR RI. Ya, baik. Terima kasih Larasati Diah Utami atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah merekam video suasana di Kementerian PPPA dalam memaparkan progres penyusunan DIM RUU TPKS. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pada intinya saya dengar dari Pak Arman, apakah
tindak pidana kekerasan seksual ini 50% ya Pak Wamen mengatur tentang tindak pidana dan hukum acara. Mungkin itu secara gambaran umum, teknisnya silakan Pak Wamen, nanti saya akan mengkaji lagi terkait dengan pertanyaan tersebut. Ada dari Ivan, kemudian juga dari anak terkait dengan ancaman pidana. Ya, terima kasih Bu Menteri, saudara-saudara media yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait ancaman pidana, tentunya ancaman pidana itu akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Tetapi seluruh ancaman yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu kita menggunakan sistem maksimum khusus. Kalau sistem maksimum khusus itu artinya pembentuk undang-undang mencantumkan ancaman pidana maksimum, dan itu bervariasi. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang sampai 15. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.